Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini ada satu program baru, namanya The Sungkars Mengaji. Masya Allah. Nah, kali ini kalau udah ngaji terus bahasa Arab, nggak mungkin saya sendiri. Pasti ada gurunya. Alhamdulillah hari ini kita bersama guru kita, Ustadz Asep Fakhri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Masya Allah. Ini Ustadz Asep Fakhri dan kita tidak hanya berdua, ini ada brother saya, brother Santo. Masya Allah. Hari ini program pertama kita, episode pertama kita, ya chapter pertama kita. Jadi mungkin teman-teman kaget juga ya, wah ini kok suasananya berbeda ini. Ini bukan podcast, ini bukan talk show, bukan. Tapi kita di sini kan tadi udah tahu judulnya The Sungkars Mengaji. Jadi kita belajar mengaji di sini, insya Allah. Kita di sini kan tadi udah tahu judulnya The Sungkars Mengaji. Jadi kita belajar mengaji di sini, insya Allah bersama guru kita Ustadz Asep Fakhri dari Cinta Quran. Ini terima kasih juga nih untuk Cinta Quran karena sudah memfasilitasi untuk kita bisa mendapatkan ilmu tahsin tilawah Al-Quran, masya Allah. Baik Ustadz, berarti kita langsung mulai aja Ustadz. Siap. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Inu makasih dan Bang Santo makasih dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai belajarnya diawali dari satu pertanyaan dan tes dulu. Ya. Oke. Mau siapa dulu nih? Boleh saya dulu. Bang Inu dulu, silakan. Boleh dibaca Bang Inu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Alladzi min qablika Allahul Azizul Hakim. Cukup. Ya. Cukup. Saya tidak akan cek dulu mana yang benar, mana yang salah. Ya, salah tadi saya. Udah sadar. Itu murid yang bagus itu adalah murid yang tahu sadar itu kalau salah. Bang Santo, ayo coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Hasaqa kadzalika yuhib ilaika wa illal ladzina min qablik wallahu azizul kafirin hakim. Oke, baik. Saya nggak akan memperbaiki ya. Siap. Saya ingin tahu aja ada di level mana antum berdua belajar saat ini sehingga nanti yang perlu diperbaiki di sini, yang perlu dijaga di sini, yang perlu dipertahankan. Tadi kan Bang Inu, di sini sudah bagus, di sini sudah bagus, tinggal dipertahankan. Tinggal kemudian nanti yang mungkin sedikit-sedikit perlu diperbaikinya di mana. Baik. Siap. Jadi gini Bang Inu dan Bang Santo dan sahabat-sahabat sekalian, panggilannya apa sih? Siapa? Ke para pemirsa. Guys. Nggak apa-apa, Gimana sekali. gitu ya. Biar... Jadi gini, jadi ketika kita belajar Al-Quran memang banyak sekali tantangannya. Ya. Tidak seperti kita membaca Quran gitu kan. Quran kan ya begitu kita baca gitu aja. Tapi ketika kita membaca Al-Quran kan ada kaidah-kaidahnya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengukur gitu kan. Tadi mungkin Bang Inu coba, Bang Inu bacanya yang salah. Yang salah nih yang di mana? Di Ain itu nggak harusnya nggak tahu ya Ustaz ya. Kan nggak apa-apa. Ain ketemu sin jadi Ain sin qaf. Oke. Tadi Ain sin tadi Ain waktu ketemu sinnya. Baik. Mungkin grogi aja sih di depan kamera. Atau ada mertua mungkin yang nonton. Ya, oke, baik. Antum gimana? Tadi di mana? Ada kesulitan ada di Asako. Cara bacanya gimana? Asakof. Gitu, betul. Jadi pilih bacaannya Bang Inu atau bacaannya Asako? Dan bacaan Bang ini sebentar ya.
ikut-ikutan. Ya baik, nanti kita akan bahas di chapter yang keempat ya. Wah, chapter 4 masih jauh ternyata. Tenang aja gitu kan. Siap. Tapi ini kenapa saya pretelin dulu gitu kan, biar nanti pelan-pelan dari sisi mana dulu yang harus kita perbaiki. Tapi minimal kita tergambarkan gitu kan, ketika membaca Al-Quran ada hal-hal yang cara bacanya beda gitu. Atau misalnya pelafalannya nanti beda dan lain sebagainya. Baik, kita awali dari kalimat ini dulu. Kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Tadi juga Bang Inu sampai kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Karena orang itu belajar itu nggak akan istiqomah kalau nggak punya pendorong. Benar. Gitu. Kenapa kita harus belajar tahsin tilawah Al-Quran? Karena kalau salah baca, salah makna. Contoh, menurut Bang Inu dan Bang Santo, mana yang betul? Yang atas atau yang bawah? Alana. Atas. Kenapa yang atas? Bedanya apa dulu? Bedanya apa? Dila. Bedanya di la. Kalau ini pendek, ini panjang. Yang betul yang pendek atau yang panjang? Suka yang pendek atau yang panjang? Allah. Yang pendek. Yang pendek. Jadi innallaha la yukhliful mi'ad. Bang Inu yang mana? Aduh, nggak tahu juga ya saya. Nggak apa-apa. Kayaknya yang atas deh yang ini. Atas. Yang betul. Yang betul. Yang betul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik, mari kita lihat artinya. Yang di bawah dulu. Saya kasih yang di bawah dulu. Inna itu artinya sesungguhnya. Allaha berarti Allah, la itu tidak. Oh iya. Yukhlifu menyalahi al-mi'ad janji. Jadi artinya sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Kalau kita baca pendek seperti yang di atas yang antum pilih berdua, salah berarti. Artinya jadi begini. Aduh. Innallaha sesungguhnya Allah la yukhlifu sungguh. Lam itu kan lam taukid kalau dalam bahasa Arab kan. Sungguh benar-benar yukhlifu menyalahi al-mi'ad. Nggak mungkin. Kan na'udzubillah. Iya, na'udzubillah. Subhanallah, Allah terbebas dari sifat itu. Itu hanya cara baca panjang dengan pendek. Dan berapa banyak kita mengalami kesalahan dalam membaca, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Hanya ada satu hal yang pendek boleh dibaca panjang. Apa itu? Pendek boleh dibaca panjang. Apa? Episode sinetron? Bukan. Kacang panjang. Allah. Meskipun sudah pendek-pendek tetap disebut panjang. Iya. Ini kan parah kan gitu. Parah banget ini. Makanya kemudian salah makna, salah baca, dan itu fatal. Contoh lagi misalkan. Yang betul yang mana? Yang atas atau yang bawah? Atas. Ya. Atas. Karena ini sudah kita baca. Bayangkan kan kalau yang di atas kan qul, katakanlah wahai Muhammad ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir itu wahai orang-orang kafir. Tapi kalau pakai kaf, qul, bahasa Arab kemarin belajar bahasa Arab apa? Akala yakulu qul. Ya betul sekali. Belum. Gitu. Belum. Makan, akala itu makan ya. Makan ya sedih? Iya betul. Maka ketika qul, jadi ketika qul artinya adalah makanlah. Iya beda jadinya. Kan? Jadi beda. Atau misalkan kalimat begini, la'allakum tashkurun dengan la'allakum taskurun. Tashkurun yang benar. Ya, yang betul kan pakai shin. Iya. Tashkurun. Kenapa? Karena artinya jadi beda. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Kalau pakai sin, la'allakum taskurun, sakara itu ada yang tahu? Sakara itu mabuk. Mabuk. Jadi la'allakum taskurun itu artinya menjadi agar kalian menjadi hamba-hamba yang mabuk. Kan hanya beda dalam pelafalan. Ya, benar. Kaf dengan qaf, sin dengan shin. Ya. Itulah maknanya menjadi berubah. Itu yang pertama. Ya, makanya kita wajib belajar tahsin tilawah Al-Quran. Berbeda makna. Betul. Yang kedua adalah kalau salah baca ibadah kita jadi nggak sah. Aduh. Coba. Kita dalam sholat misalkan ada rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ya betul sekali. Salah satu rukun sholat baca Fatihah. Baca Fatihah. Tapi kalau misalkan kita salah baca Fatihahnya, salah. Tidak sah sholatnya. Gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang harusnya menjadi urgen gitu, untuk kita pelajari. Ketiga, dosa jariah. Jadi nggak hanya ada amal jariah, dosa jariah juga ada.
Kenapa? Kalau misalkan Bang Inu mudah-mudahan dengan The Sungkars Families ini kan jadi amal jariah, Insyaallah. gitu, pahala jariah. Amin. Karena ngajakin orang belajar Quran, ngajakin orang jadi terinspirasi kebaikan. Tapi terbayang nggak kalau kita bacaannya salah, ngajarin sama anak dan istri dengan bacaan yang salah, lalu anak dan istri membaca dengan cara yang salah, ini kita kan menjadi jariah dosa. Gitu kan. Dosanya terus saja manjang, kan bahaya gitu kan. Makanya Rasulullah mengatakan mansanna, kan barang siapa yang menjadi pelopor gitu, kebaikan, ya kebaikan itu kan balik kepada yang mempelopori, termasuk juga mempelopori keburukan. Gitu. Maka mudah-mudahan kita terjaga dari itu. Yang berikutnya tadi yang saya sebutkan, bukti cinta kita sama Al-Quran. Gitu. Bang Santo sudah Muslim dari kecil, maksudnya orang tua Muslim? Alhamdulillah. Muslim. Belajar Quran kapan? Anak jujur, anak belajar Quran itu SMP. SMP belajar Quran Saya ya. malah banyak main. Oh gitu, ya kelihatan kok dari wajah. Jangan dianggap canda. Jadi kan kita gitu kan, ketika kita awal belajar Quran, kadang mungkin berat dan sebagainya, tapi karena kita cinta sama orang tua, kita jadi belajar, kita begini dan begitu. Sama dengan Al-Quran juga begitu, bahwa bukti kita cinta sama Al-Quran itu adalah belajar. Cara bacanya. Pernah pacaran nggak Bang Santo? Pasti melakukan, pernah jadi, pernah melakukan. Pernah dapat kiriman surat? Sering. Oh sering. Sering ngirim atau dikirim? Sering dikirim. Oh sering dikirim. Itu anak sobi sih dulu. Kan kebayang kan kita ketika baca surat cinta dari pacar itu kan dulu gitu kan, masa lalu kan ya Allah di apa ya, disimpan dan sebagainya. Kebayang nggak kalau misalkan surat cinta dari kekasih itu bahasa Rusia? Oh iya. Gimana? Belajar bahasa Rusia? Nah gitu kan, belajar tuh karena saking cintanya. Sangat cintanya. Padahal itu cinta yang tidak dianjurkan kan gitu. Iya. Ketika kita masa sama Al-Quran, cinta kita sama Al-Quran kita nggak mau belajar kan gitu. Mudah-mudahan kita jadi istiqomah belajar kan gitu. Makanya dalam sebuah riwayat bahwasannya man ahabba, barang siapa yang mencintai ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur. Jadi kalau seseorang itu cinta sama Allah dan Rasul, lihatlah, falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an, maka sesungguhnya jika dia cinta sama Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jadi kalau seseorang itu bukti cintanya sama Allah dan Rasulnya, lihat cinta dia kepada Al-Qur'an. Nah, lihat bagaimana dia cintanya sama Al-Qur'an, lihat saja dia bisa baca enggak, dia bisa sudah mempelajarinya atau tidak gitu. Jadi ini runutannya sampai ini belajar Quran itu adalah bukti cinta kita sama Allah dan Rasulnya. Oke. Baik. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Gitu. Bacalah Quran itu secara tartil. Nah, kata para ulama, tartil itu apa? Kata Ibnu Abbas, dibaca dengan jelas. Jadi nggak boleh kalau bahasa Sunda itu nganggerenyem. Nah itu nggak boleh, harus tartil, gitu, harus jelas hurufnya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Ada salahnya juga nih. Jadi nggak boleh juga sembarangan berhenti. Gitu. Ada caranya, ada kaidahnya, ada hukumnya. Gitu. Nah nanti kita akan belajar terkait dengan ini. Gitu Bang Inu ya. Masya Allah. Makanya kemudian belajar Al-Quran itu merupakan ilmu yang wajib. Ya, wajib. Dan ininya bukan wajib kifayah, tapi wajib ain, setiap kita harus sendiri-sendiri belajar. Beda dengan misalnya mengurusi jenazah, kalau sudah ada ya gugur buat yang lain. Tapi kalau baca Quran ya tidak misalkan karena orang lain istri saya sudah belajar jadi saya sudah cukup lah gitu. Diwakili sama istri saya kan nggak bisa gitu. Nggak mungkin ya. Maka ini wajib belajar tahsin tilawah Al-Quran. Gitu Bang Indo sementara. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman. Siap. Aman ya. Lanjut. Oke baik. Nah di program kita Bang Inu dan Bang Santo, bahwa yang pertama tadi mudah-mudahan karena tidak akan kita bebani menghafal istilah dan sebagainya. Aplikatif nanti banyak latihannya. Setelah ini kita banyak latihannya. Alat tulis nanti disiapkan juga karena beberapa hal yang misalkan kita harus nulis gitu kan. Kalau misalkan kita baca. Kemudian cepat, ya mudah-mudahan nanti kurang dari 4 pertemuan gitu kan. Mudah-mudahan kita sudah bisa memperbaiki bacaan-bacaan kita dan tentunya fun. Gitu, ya. Karena kalau misalkan belajarnya stres, berat. Ya. Kita jangan tambah lah ya masalah hidup kita dengan permasalahan lain. Gitu. Oke, baik. Nah langkahnya apa? Yang pertama kita harus benar melafalkan bacaan. Jadi nanti kita akan
bahas. Yang kedua adalah benar dalam memanjangkan bacaan. Gitu. Yang ketiga, menghentikan bacaan dan menyambung tadi. Ini susah nih. Bukan susah. Susah. Tidak mudah. Tidak mudah. Kemudian yang keempat, benar dalam membacakan ayat-ayat yang khas. Nah, ini 4 yang akan kita perbaiki. Siap. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngambil inspirasinya kan buat yang di rumah. Ilmunya mudah bisa diambil. Gitu ya. Baik. Nah, sebelum ke sana Bang Inu ada prinsip dasar ini jangan sampai dilewatkan. Apa prinsip dasarnya ketika belajar Al-Qur'an? Yang pertama, Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Jadi jangan sampai ada kalimat, aduh susah, saya udah tua gitu kan, saya udah kepala 5 gitu kan, saya udah kepala 6 gitu kan, saya sudah kepala berapa gitu kan, apalagi berapa usianya sekarang? 28. 28? Ini benar? 28. Saya kira 27,5 ini. Aduh. Ya, mudah untuk dipelajari. Gitu, mudah dipelajari. Yuk coba kita lihat. Nah, coba kalau kita melihat gambar ini, kita melihatnya apa sih? Orang gondrong. Gondrong. Pintu, apalagi? Iya, detail juga antum ya. Kacamata antum pakai topi. Kalau melihat tampilannya seperti ini, kayak preman. Kesannya apalagi? Kesannya antagonis. Kayaknya ya ini kalau kita sangkut pautkan dengan Quran, kayaknya nggak mungkin bisa baca Quran gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang ini bacaannya bagus banget. Bagus banget. Coba mari kita lihat ya. Anak santri ini mah. Hah? Anak ya? Santri ya ini mana? Insyaallah. Insyaallah. Coba. Masya Allah. Jadi tampilan itu kadang menipu. Iya. Kan? Belum tentu yang jelek itu tidak ganteng. Ya artinya bahwa kita melihat bahwa kalau misalnya kita melihat, aduh ini mah preman nih, ini urakan, nggak mungkin dekat dengan Quran. Kan kita sering, ya mohon maaf ya Bang Inu ya, kita sering mencibir gitu kan, ledek, judgment gitu kan. Padahal bisa jadi bacaannya lebih bagus dari kita kan gitu. Makanya dalam surah Al-Qamar Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah walaqad, dan sungguh. Qad itu sudah sungguh. Pakai lam lagi. Udah pasti sungguh-sungguh benar-benar kami telah yassarnal Qur'ana, telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, sebagai pelajaran. Artinya bahwa Quran itu mudah dipelajari. Kan Bang Inu mungkin sering juga kita menemukan fakta ada anak kecil sampai hafal Quran usia 7 tahun. Ada yang mohon maaf dalam kondisi buta pun Allah berikan kemudahan dia untuk menghafal 30 juz untuk dia simak dan sebagainya. Maka ini bagian dari kemudahan Al-Quran. Dan itu diulang 4 kali dalam surah yang sama. Masya Allah. Gitu. Nah, yang kedua, prinsipnya adalah tidak ada yang gagal dalam belajar. Jadi yang namanya belajar itu nggak usah khawatir. Aduh, saya mah gagal nih, gitu kan? Enggak gagal. Yang gagal itu sebenarnya kenapa? Gagal menuntaskan. Pasti di setiap pertemuan itu ada pelajarannya. Yang kita sering sulit adalah gagal menuntaskan. Kenapa sering gagal tuntas? Karena nggak sabar. Nggak sabar gitu. Dan tidak berusaha. Yang ketiga yang harus difahami adalah bisa itu karena biasa. Bisa nggak kita nulis sekarang? Ada alat tulis? Coba Bang Inu tunggu sebentar. Siap. Saya kasih ujian kalkulus. Waduh, langsung ujian. Belum belajar udah. Oke, baik. Mau kalkulus, kimia, matematika atau fisika? Semua boleh. Oke, nggak usah susah-susah ya, yang gampang saja. Silahkan ditulis 10 kalimat yang ada di layar ini. Belajar Quran itu mudah. Tulis itu? Tulis 10 kalimat, saya beri waktu 2 10 kalimat? Iya, 1, 2, 3. 10 ya Sadi? Bagus banget Bang Inu tulisannya. Dokter, Dokter ya? Dokter biasanya jelek ya? Makanya. Ini dokter yang bagus Sadi? Oh, dokter yang bagus. Oke, Masya Allah. 3, 2, 1. Oke. Sip. Berapa dapat berapa Bang Inu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ternyata luar biasa ya. Baik. Itu tulisan. Oke, sekarang pindahkan pulpennya ke tangan kiri. Wah, susah. Oke ya. Nah, oke. Sekarang silahkan tuliskan kalimat yang sama juga dengan waktu yang sama, jumlahnya sama. Dimulai dari sekarang. Ini sampai keluar keringat nih. Bisa. Ini tulisan apa Bang Ina? Makanya nih. Iya. Ini kayak bagusan tulisan Adam nih ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Susah loh. Apa pelajarannya coba? Dapat berapa? 1, Bang Inu 2, 3. 1, 2. Oke, 2 ya. Cakep juga ya. Kebaca nggak ya? Susah. Ini yang mana yang biasa Kanan dengan yang nggak biasa? yang biasa yang 7,5. Yang kiri cuma 2 kali tulis bisanya dengan waktu yang sama. Ya, jadi bisa itu karena Biasa. Kenapa kita dengan tangan kanan tulisannya bagus dan cepat? Karena terbiasa dari kecil. Dari kecil. Baca Quran juga gitu. Iya. Ketika kita sudah membiasakan dan terbiasa membacanya, belajarnya terus-menerus, maka tentu akan berbeda dengan orang yang baru kali ini. Pertama mah begini, sama belajar Quran juga begitu. Nah, itulah kenapa kita harus memulai segera untuk belajar tahsin tilawah Al-Quran. Gitu Bang Inu. Siap. Sampai di sini dulu, Oke. nanti kita lanjutkan. Siap. Karena Baik. belajar itu harus dijeda. Baik, Ustadz, jazakallah khair Ustadz ya. Terima iya, kasih atas chapter kali ini nih. Wah, Masya Allah. Bisa kali ini. Nah, jadi memang teman-teman semua, ketika kita memang mau belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, hati-hati dengan ada kesalahan-kesalahan tadi seperti Ustadz sampaikan, ada di slide kan. Di situ dituliskan bahwa kalau misalnya sampai salah, bisa sampai salah arti nanti. Nah, ini hati-hati sekali. Ini artinya bisa berbeda dan aduh, na'udzubillah itu kita nggak mau itu terjadi gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua memang untuk yang awal ini mukadimah dulu, mengedepankan memang kenapa kita harus belajar Tahsin tilawah tilawah Quran, bukan belajar tahsin Quran. tahsin Quran bukan, belajar tahsin tilawah Quran. Insya Allah kita akan lanjut pekan depan dengan chapter kedua Ustadz ya. Insyaallah. Nah, itu belajar apa Ustadz kita? Nah, nanti kita baru memperbaiki kesalahan-kesalahan umum. Belajar mempelajari Memperbaiki kesalahan umum. Kesalahan-kesalahan umum. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Brother Santo, terima kasih. Terima kasih juga untuk Cinta Quran karena sudah memberikan kita pertama dulu nih chapter pertama, kenapa kita harus belajar tahsin tilawah Quran ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk chapter berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.